Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada episode ke-45 ini kita mencoba kembali menyikapi fenomena yang terjadi di alam pada saat ini. COVID-19 atau Corona ini membuat kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan seolah terhenti. Ini semua adalah demi untuk menghindari penyebaran virus corona tersebut. Mari kita mencoba mengambil satu hikmah. Karena dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, segala musibah yang ada pasti ada hikmah di balik itu. Tergantung kepada kita sebagai orang yang beriman, mampukah mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Pada kesempatan ini, episode yang ke-45 ini, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya hikmah dari corona. Kalau saya memahaminya, ini adalah sebenarnya kalau kita mau katakan dari sisi ilmu pengetahuan, merupakan loncatan sejarah dalam kehidupan masyarakat kita, utamanya masyarakat yang industri, masyarakat yang teknologinya belum begitu berkembang. Kenapa saya katakan ini adalah lompatan sejarah? Dari teori ilmu pengetahuan kita bisa melihat dan gambaran pengalaman kita, tahapan-tahapan kehidupan dari kita masih kecil, kita masih ingat betul. Sebagai contoh saya kemukakan ketika saya masih kecil dahulu, ketika saya masih sekolah di SD, orang tua saya dan orang tua kita semua pada saat itu mempunyai harta yang banyak. Harta yang dimiliki oleh orang tua saya di antaranya adalah sawah, kerbau, kebun, dan lain-lain. Itu yang dimiliki oleh orang tua saya. Dan orang tua kita pada saat itu juga mempunyai rumah sebagai tempat tinggal. Tapi dari pengalaman kita pada saat itu ketika kita meminta kepada orang tua, apakah untuk jajan kita, apakah untuk kebutuhan sekolah kita, orang tua kita sering mengatakan dia tidak punya uang. Dia punya kerbau, dia punya sawah, tetapi dia tidak punya uang. Lalu dia mengatakan bahwasanya kehidupannya adalah sangat susah. Yang mau kita ambil hikmah dari situ sebuah pemahaman. Pada saat itu memberi arti kepada kita berarti banyaknya uang, banyaknya harta bukanlah dimaksudkan sebagai orang yang kaya. Karena pemahaman masyarakat tentang kaya adalah uang. Orang yang banyak uang adalah orang yang kaya. Orang mempunyai harta yang banyak tidak mempunyai uang. Standar punya rumah pada saat itu bukanlah menunjukkan kepada orang yang kaya. Ini penting bagi kita dalam kehidupan, di mana material yang kita miliki pada saat itu belum bisa menunjukkan kepada kita, belum bisa menunjukkan kepada orang kita adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang kaya atau orang yang merasa kehidupannya lebih mampu. Kemudian lama-lama berkembang. Atau sebelum itu kita masih teringat, ketika kita masih kecil, uang sekolah kita masih berwujudkan beras, belum berwujud uang.
Karena yang kita miliki pada saat itu kehidupan lebih banyak barternya. Artinya tukar ketika tidak ada gula, tukar dengan garam dan seterusnya. Kemudian berkembang kemajuan zaman. Sudah mulai ada orang, ada barang yang dia miliki ketika dia jual sudah mempunyai, bisa dinilai dengan uang. Dalam masyarakat yang bertani, ketika dia punya kopi, ketika dia punya cengkeh, ketika dia punya kerbau, ketika punya apapun, dia bisa menjual. Lalu semua hartanya bisa dinilai dengan uang. Tetapi uang pada saat itu masih pada tataran bahwasanya ketika dia punya harta banyak dia bisa menjual. Tetapi ketika dia tidak punya harta banyak dia tidak akan menjual. Tetap nilai dari sebuah kekayaan itu adalah pada makna uang. Ketika saya berangkat ke Banda Aceh kuliah, teknologi mulai berkembang. Walaupun perkembangan teknologi pada saat itu masih sangat sedikit. Orang tua dari kampung pada saat itu mengirim belanja ke anaknya di perantauan. Di Banda Aceh, di Medan, di Jawa dan seterusnya. Dia pada saat itu mengirim uang, mengirim beras, mengirim sayur. Sehingga dari tataran atau dari ilmu pengetahuan, di daerah yang kita tinggalkan pada saat itu tidak ada uang. Kenapa? Karena uang setiap bulannya melayang ke tempat yang lain, di mana anaknya sekolah. Di Banda Aceh, di Medan dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Uang dikirim pada saat itu dengan menggunakan alat transportasi, bus, pesawat dan lain-lainnya. Atau dikirim apabila ada orang yang pergi. Uang dikirim, lalu sampai uang itu yang sampai kepada kita di perantauan. Kita memberi berita kepada orang tua di kampung pada saat itu belum ada yang namanya teknologi. Kita hanya menulis surat. Surat yang kita tulis hari ini boleh jadi 2 minggu lagi akan sampai. Seminggu lagi akan sampai. Dari sisi ekonomi padahal ketika kita menulis surat itu kita tidak punya uang lagi. Tapi kita harus menunggu. Itulah kehidupan pada saat itu. Ketika teknologi tidak maju. Informasi hanya kita bisa sampaikan dengan melalui surat. Lama-lama terus berkembang. Akhirnya orang tua pada zaman sekarang ini dia tidak mengirim uang lagi kemana anaknya merantau. Dia akan kirimkan uang atau berikan uang itu ke bank atau uang yang ada di dalam bank buku dia yang ada di bank simpanan dia. Dia mengirim melalui antar bank, antara satu bank dengan bank yang lain. Yang dikirim itu bukan lagi dalam makna bentuk fisik, tetapi dalam bentuk nilai dari uang. Jadi uang yang ada di kampung kita, uang yang ada di daerah kita tetap tinggal di situ, yang dikirim adalah nilai. Jadi yang kita terima sekarang di tangan kita adalah nilai yang dikirim kita wujudkan dalam bentuk uang. Terus berkembang. Teknologi manusia berkembang. Akhirnya sekarang orang sudah mulai mengerjakan mengirim uang tidak menggunakan jasa bank. Atau dalam bahasa lain, bank juga harus berkembang tidak lagi berbicara pada tingkatan menerima materi dan materi. Bank juga harus berkembang, dia harus menjadikan bisa menerima nilai dan memberikan nilai kepada orang lain. Dalam bahasa teknologi disebut dengan e-banking. Jadi orang secara serta-merta sekarang kita kirimkan uang melalui HP kita, nanti langsung diterima nilai di dalam HP dia, dia bisa mengadakan transaksi dengan menggunakan kad-kad dan seterusnya. Jadi dulu berbicara pada tingkatan materi, sekarang sudah berbicara pada tingkatan non-materi yang disebut dengan nilai. Itu adalah tahapan-tahapan dari materi menjadi non-materi. Kehidupan ini adalah kehidupan materi yang nanti satu saat kita menuju kepada non-materi. Kenapa saya katakan tadi pada awal bahwasanya COVID-19 ini adalah sebuah loncatan sejarah?
saya belum bisa bayangkan. Ketika satu saat dengan COVID-19, dengan corona ini, semua manusia akan musnah. Semua orang tidak ada lagi tidak ada lagi dunia ini. Dunia ini akan kosong, hampa. Saya belum bisa bayangkan. Mungkin kita semua tidak bisa bayangkan. Saya masih bisa membayangkan sekarang pada tahapan satu saat bahwasanya dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang miliaran orang. Semua tanah kosong tidak ada lagi, akan terpenuhi oleh bangunan-bangunan di mana orang memenuhi kebutuhannya. Dia membuat supermarket, dia membuat hotel, dia membuat semua, dia akan buat. Pada saat itu lagi kita akan berbicara bahwasanya manusia dari mana mendapatkan makanan. Kembali lagi kepada rumus bahwasanya human capital. Kita ini adalah nilai yang bisa kita jadikan sebuah nilai yang berharga untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam bahasa immaterial bisa kita katakan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu adalah nilai, bukan fisik. Dari seseorang itu adalah nilai yang tertinggi. Itu yang akan berperan pada tingkat pada paling akhir. Hari ini terbukti yang selama ini kita berebut mencari materi, membuat rumah besar, mencari mobil yang paling banyak, dan mencari kebun yang luas. Ingat, COVID-19, Corona ini membuktikan semua itu tidak akan ada manfaatnya. Kita tinggal di rumah, diwajibkan malah orang yang tidak tinggal di rumah dianggap menentang agama, dianggap menentang negara. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kemafsadatan untuk kehidupan atau yang mengancam kehidupan kita. Sekarang kita sudah mulai memegang teknologi. Anak-anak yang sekolah diperintahkan supaya sekolah dalam waktu tidak bisa kemana-mana, dia belajarnya di rumah dengan menggunakan internet. Tidak ada kata-kata saya tidak punya pulsa. Tidak ada kata-kata saya tidak punya internet. Tidak ada kata-kata saya tidak mempunyai HP yang mempunyai fasilitas yang untuk itu. Tidak ada lagi kata-kata itu. Yang ada, semua orang harus gunakan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat yang paling tinggi. Jadi untuk apa lagi gunanya ruang kelas yang besar? Jadi untuk apa lagi gunanya gedung perguruan tinggi yang luas? Sekolah-sekolah yang bertingkat, yang mempunyai halaman tempat bermain yang lengkap, sehingga kita memperebutkan siapa yang akan membangun. Bagaimana bila itu semua tidak ada lagi? Bagaimana bila teknologi ini mempunyai kemajuan dan kita semua sepakat dan menganggap cara ini yang paling baik dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah siap? Siap tidak siap tergantung kesepakatan kita. Karena itu saya katakan Corona, COVID-19 adalah sebuah loncatan, sebuah lonjakan teknologi bagi kita-kita yang belum mencapai kepada tingkatan kemajuan teknologi. Ini adalah awal. Ini adalah tempat kita belajar. Ini adalah tempat kita berlatih. Ini adalah tempat kita berinovasi. Banyak kawan-kawan saya bilang, bagaimana kita mau kuliah dengan online? Banyak guru-guru bilang, bagaimana kita kuliah online sedangkan kita tidak pernah dilatih. Kita tidak pernah diajar untuk memainkan itu, untuk menggunakan itu. Saya cuma bisa jawab, sebagai tenaga pengajar, sebagai ilmuwan, kita harus mempunyai inovasi. Kita harus membuat sesuatu yang terkadang hal itu belum pernah dilakukan oleh orang. Apalagi
Memang fasilitas-fasilitas teknologi sekarang ini sudah menyiapkan untuk itu. Cuma kita saja yang belum menggunakannya secara maksimal. Apakah kita harus dilatih? Apakah kita harus diajar? Dalam keadaan normal kita bisa berbicara demikian. Tapi dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan corona, ini adalah masa ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini adalah masa-masa darurat, yang dalam keadaan darurat ini Allah mengatakan Anda harus mampu mengatasinya. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan yang Anda miliki, kecerdasan yang Anda miliki, ini harus berinovasi. Apa yang Anda harus lakukan? Demikian juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar, dia harus siap dimanapun berada. Tidak ada alasan, Pak, di kampung saya tidak ada internet, tidak ada lagi. Kita harus siap. Kapan? Paling kurang kita tidak bisa lagi mengatakan saya ada di mana. Sekarang yang bisa kita katakan, dalam jam ini akan datang tugas menghadap Anda. Dalam jam tertentu kita sudah ditentukan, kita harus belajar. Tidak ada kata-kata tidak. Semua proses melalui online. Ujian melalui online. Skripsi melalui online. Semua tidak ada lagi. Karena saya ada di rumah saya. Anda ada di rumah Anda. Kita bertemu dalam dunia online. Kita bertemu dalam dunia maya. Transaksi jual beli, berapa banyak orang sudah berhasil dengan melakukan transaksi online? Tadi kita sudah katakan, bagaimana uang-uang sekarang berpindah dari satu alat elektronik kepada alat elektronik yang lain. Yang mungkin ini akan permanen. Yang satu saat gedung-gedung besar, gedung pencakar langit yang menunjukkan identitas itu adalah gedung bank yang menunjukkan kemewahan, mungkin satu saat tidak ada lagi, kosong. Orang tidak ada lagi datang ke kantor bank karena mereka sudah cukup menghadap kepada ATM. Mereka akan menghadap dengan dunia elektronik yang ada di tangannya. Mungkin satu saat, tahun ini, tahun depan, pegawai bank akan tidak ada lagi. Mungkin cukup dengan beberapa orang yang duduk di kantor bank yang sebagai operator menggunakan alat elektronik. Apakah kita masih bercita-cita satu saat menjadi pegawai bank? Paling kurang kita pikirkan. Kalaupun perlu, apa yang harus kita siapkan dalam diri kita? Yang selama ini kita hanya sebagai seorang yang secara fisik kita berdiri di depan kasir, untuk memanggil orang, mengucapkan salam, menerima orang. Yang satu saat tidak ada orang datang lagi, mungkin datang satu orang satu hari. Apakah untuk melayani satu orang itu kita harus berdiri 5 orang di situ? Harus dibayar. Makanya orang perbankan sekarang mendirikan bank di mana-mana dengan diganti dengan ATM. Kuliah sudah mulai dengan dunia online. Ini adalah sebuah awal dari sebuah kemajuan teknologi yang akan kita beranjak terus seperti yang saya katakan tadi, mulai dari dunia material, akhirnya kepada dunia immaterial, dunia online. Kita harus siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.